Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kita bisa beribadah di dalam tempat ini. Mari bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami pada pagi hari ini keberadaan-Mu dan firman-Mu sendiri. Sehingga kehidupan kami ini boleh dibentuk, diarahkan, didikte seturut dengan pembacaan firman Tuhan yang sehat. Pimpinlah kami Tuhan di dalam keterbatasan kami, untuk kami ini bukan sekedar mengerti, tapi kami juga bisa kehidupan kami dibentuk melalui pembacaan-pembacaan yang sehat akan kitab suci kami secara bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama melanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas. Kita melanjutkan pembacaan kita yang kemarin, saudara. Kita akan bersama-sama melihat dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, saya akan bacakan bagi kita semua ayat 41 sampai dengan 52. Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam narasi perjanjian baru kita, secara khusus di dalam kitab-kitab Injil kita, bagian yang kita baca ini adalah satu buah bagian yang sangat spesial yang kita tidak dapatkan padanannya dari naskah perjanjian baru manapun saja. Saudara, kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, figur yang paling penting dari seluruh perjanjian baru, dan saya percaya dia adalah figur yang paling penting di seluruh alam semesta, saudara ya. Tapi di dalam narasi perjanjian baru kita, di dalam naskah-naskah perjanjian baru kita, tidak diragukan lagi, figur yang paling penting adalah Yesus Kristus. Maka tidak heran kalau seluruh tulisan perjanjian baru kita adalah berpusatkan tentang pribadi Yesus Kristus. Maka kalau kita bertanya, ada banyak sekali tulisan-tulisan yang berkenaan dengan Yesus Kristus. Yesus di dalam pelayanan publiknya sampai kepada kematian dan kebangkitannya, kita melihat ada catatannya di dalam kitab-kitab Injil. Yesus signifikansinya pasca kematian dan kebangkitan kita dapati ada di dalam seluruh surat-surat, baik surat Paulus maupun surat-surat yang lain, saudara ya. Pasca kematian dan kebangkitan, kuasa kematian kebangkitannya itu akan menghadirkan apa? Saudara bisa dapatkan itu di dalam teks-teks dari surat-surat Paulus, surat Ibrani, dan juga surat-surat yang lain, bahkan kitab Wahyu, saudara. Nah, Yesus, saudara, di dalam keadaannya dia sebelum dilahirkan, saudara bisa dapati itu dari seluruh perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama kita bisa mendapatkan Yesus di dalam masa dia belum berinkarnasi. Jadi Kristus prainkarnasi kita bisa dapatkan banyak sekali jejaknya di dalam perjanjian lama. Adapun di dalam perjanjian baru, ketika kita melihat di dalam Injil Yohanes, kita juga bisa melihat ada pra-inkarnasi Kristus, yaitu dalam Yohanes pasal yang pertama, saudara. Pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, dia mencipta dan lain sebagainya, sampai dia berinkarnasi, datang di dalam dunia. Pasal 1 ayat 14 kita baru mendapati Yesus berinkarnasi, saudara. Nah lalu saudara, kalau kita dekati dalam Injil Matius dan Injil Lukas, kita juga mendapati Yesus di dalam masa kelahirannya dia. Jadi kita melihat perjanjian baru kita itu lengkap, saudara, lengkap. Mau bicara apapun tentang Yesus seperti kayak ada, saudara. Tapi ada satu yang sangat jarang yang cuman dipunyai oleh Lukas. Apa itu, saudara? Narasi Yesus ketika dia itu bocah, boyhood ya. Narasi ketika dia itu remaja, saudara, 12 tahun. Jadi sekali lagi, saudara, kalau kita bicara tentang post
resurrection, kita bisa melihat dari seluruh surat, kita bisa lihat juga di dalam kitab Wahyu. Kalau kita bicara di dalam masa pelayanan, kita bisa lihat itu di dalam seluruh kitab Injil kita. Kalau kita mau bicara tentang pra-inkarnasi, sebelum kita datang, sudah bisa lihat di dalam Perjanjian Lama, sudah bisa melihat di dalam Injil Yohanes. Kalau kita ingin melihat dia ketika dilahirkan, kita bisa cek Injil Matius, kita bisa cek Injil Lukas. Tapi kalau kita kepingin tanya, oke, Yesus itu sudah dilahirkan, dan Yesus itu ada pra-inkarnasi Yesus, kita punya catatannya. Ada Yesus ketika dilahirkan, kita punya catatannya. Ada Yesus di dalam pelayanan publiknya, kita punya catatannya di dalam kitab-kitab Injil. Ada Yesus pasca pelayanan publik, setelah dia itu mati dan bangkit lalu naik, kita melihat ada kisah rasul dan ada surat-surat. Pertanyaannya, oke, kalau gitu, bagaimana dengan hidden life dari Yesus? Seringkali pakai kata-kata itu, saudara. Hidup yang tersembunyi dari Yesus. Dari dia umur 0 sampai umur 30, figur sepenting Yesus. Kira-kira catatannya apa saja, saudara? Ternyata, surprisingly, di dalam Perjanjian Baru kita nggak ada, saudara, catatan seperti itu. Dan satu-satunya yang punya catatan itu cuman Lukas, yaitu bagian yang baru saja kita baca, saudara. Nah, karena ini adalah satu buah bagian yang sangat khusus. Ini adalah satu buah genre yang sangat tersendiri, saudara. Maka kita jadi ada semacam kebingungan untuk membacanya, saudara. Para scholars itu banyak yang berdebat, saudara. Ahli-ahli Perjanjian Baru banyak berdebat. Ahli Injil Lukas itu banyak berdebat. Sebetulnya cerita ini harusnya kita perlakukan atau kita baca secara bagaimana? Ada beberapa alternatif. Yang pertama, kita baca ini sebagai bagian dari kisah Natal. Itu adalah bagian yang kita ambil. Makanya sekarang masih ada nuansa-nuansa Natal, masih ada lampu-lampu, masih ada hiasan Natal, dan saya mengkhotbahkan bagian ini di sini, saudara. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengikuti, membaca bagian ini di dalam paket percakapan tentang Natal. Ada keberatannya enggak? Ya tentu saja ada keberatan. Natal itu ngomongin baby Jesus, bukan teenager Jesus, gitu kan ya, saudara. Tetapi ini saya akan argue, saudara, bahwa saya setuju dengan penafsir yang mengatakan ini semestinya kita baca bersamaan dengan paket Natal. Ada alternatif kedua yang mengatakan seperti ini. Oh, tidak bisa. Ini semestinya kita baca berbarengan dengan percakapan seluruh pelayanannya Yesus yang lain. Jadi pasal 2 ini semestinya kita baca di dalam termasuk dari bagian pasal 3. Di dalam early ministry-nya Yesus, saudara. Jadi Yesus yang 12 tahun ini semestinya kita golongkan. Kita baca di dalam frame bersama-sama dengan Yesus di dalam pelayanan publiknya. Ada juga alternatif ketiga, yaitu ya kita treat ini tersendiri saja. Jadi ada cerita Natal sendiri, ada cerita Yesus remaja sendiri, sangat sedikit. Setelah itu ada cerita Yesus dalam pelayanan publiknya sendiri. Tapi saya sendiri sudah akan argue, kita tidak bisa terlalu panjang ngomong dalam bagian ini. Tapi setidaknya kita akan bisa melihat, saudara, bahwa setting yang disajikan itu dekat sekali dengan kisah Natal. Plus, saudara, ada perkataan, kalimat yang disajikan di dalam Injil Lukas ini yang membuat kita itu seperti kayak harus terikat dengan kisah Natal. Pertama, saudara, settingnya. Settingnya apa, saudara? Settingnya adalah sama-sama bait suci Yerusalem. Betul ya, saudara ya? Di dalam bagian sebelumnya, tepat perikop sebelumnya, kita melihat ada apa, saudara? Ada Yesus yang pada waktu umur 8, dia disunat. Setelah itu pada waktu hari pentahiran, genap waktunya pentahiran bagi Maria, mereka pergi ke bait suci Yerusalem. Lalu bertemu dengan Simeon dan Hana. Episodenya adalah Yerusalem. Selanjutnya, di dalam perayaan agama yang berbeda sih. Perayaan dari agama yang sama, tapi perayaan yang berbeda, yaitu perayaan Paskah. Ternyata mereka juga sama-sama pergi ke bait suci Yerusalem, saudara. Jadi settingnya sama-sama Yerusalem. Kita diajak untuk melihat dua peristiwa ini secara berkaitan dengan melihat setting yang sama. Saudara, seringkali satu buah literatur atau satu buah film, ketika kita itu ingin mengaitkan dua narasi atau dua kisah yang berbeda, dikaitkan jadi satu, seringkali ada teknik untuk mengkaitkannya. Salah satunya, saudara kalau pernah nonton film India, saya lupa judulnya sih, saudara. Film India yang quite nice gitu ya. Itu berdasarkan satu buah permainan apa gitu. Saya sendiri juga nggak main mainan itu, saudara. Tapi setting movie-nya itu ya bisa dikasih warna. Warnanya itu sesuai dengan warna kayak kayak sejenis kayak Uno gitu loh, saudara. Versi India, saudara. Jadi ada warna biru, warna kuning dan sebagainya. Nanti ketika memainkan sejenis kayak tokoh tertentu dengan warna ini, nanti setting layarnya itu ya warnanya itu, saudara. Jadi kita gampang tuh. Kita nontonnya gampang. Ketika kita pengen tahu, tunggu. Ini cerita tentang apa? Lihat saja warnanya. Tone warna layarnya seperti ini, berarti lagi ngomongin si ini, gitu kan ya. Seringkali seperti itu, saudara. Ada yang bikinnya pakai warna,
ada yang bikinnya pakai musik gitu ya. Saudara kalau nonton apa itu dulu? Film apa? Film yang nggak apa-apa. Saudara kalau senang juga nggak apa-apa, saudara. Film Batman vs Superman kalau saya nggak salah, saudara. Kalau saya nggak salah ya, seingat saya, saudara. Lalu begitu ada si Wonder Woman muncul, saudara. Bukan film Wonder Woman, tapi kan itu ya DC Universe, saudara ya. Jadi tokoh-tokohnya DC itu bisa keluar, saudara ya. Lalu ketika Wonder Woman-nya muncul, ada back sound tertentu, lagunya yang khas Wonder Woman tuh ya, kayak ya lagunya itulah, saudara ya. Pokoknya begitu sih Diana-nya, Princess Diana-nya muncul, nggak pakai baju Wonder Woman pun lagu seperti kayak theme song seperti itu kayak keluar gitu ya. Nanti ketika dia muncul lagi, lagunya kayak begitu lagi, saudara. Jadi kita bisa lihat, oh ini lagi bicara tentang tokoh yang sama. Kira-kira begitu, saudara. Kadang-kadang pakai background music, kadang-kadang pakai warna, kadang-kadang pakai setting, saudara. Di dalam bagian yang kita baca, saudara, pakai setting, apalagi jejeran. Yerusalem, Yerusalem. Sudah begitu, saudara. Dikuatkan bukan cuma dengan setting, tapi juga dengan kalimat. Kalimat apa, saudara? Saya baca ya. Pasal 1 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi selain masalah setting juga ada kalimat yang mengkaitkan keduanya. Nah, saudara, tentu saja ada keberatan ya. Masa Yesus 12 tahun dipakai untuk cerita Natal? Ya rada keberatan ya 12 tahun. Tapi keberatannya sebetulnya bukan cuma masalah 12 tahunnya. Ada keberatan yang lebih esensial daripada sekedar urusan 12 tahun. Apa itu, saudara? Salah satunya adalah mereka yang keberatan tuh mengatakan seperti ini, saudara. Saudara, bagian yang kita baca itu seperti kayak mengindikasikan adanya sumber yang sangat berbeda dengan cerita Natal. Begini. Kalau kita lihat, saudara ya, di dalam bagian yang tadi kita baca, saudara, kita mendapati, saudara, Maria itu seperti kayak tidak tipikalnya Maria. Tipikalnya Maria yang disajikan oleh Injil Lukas, saudara, di dalam bagian depan dan di dalam bagian tengah-tengah nanti, saudara. Kalau kita lihat, Maria itu adalah satu gambaran seorang wanita yang submisif. Dan bahkan, saudara, kalau kita lihat ya, satu-satunya tokoh di dalam narasi kelahiran Yesus. Satu-satunya tokoh di dalam cerita Natal, tentu saja selain Yesus ya. Satu-satunya tokoh, saudara, yang nanti akan dibawa di dalam keseluruhan Injil. Sampai di Kisah Rasul juga masih muncul sebagai obedient. Sebagai obedient disciple, murid yang taat. Itu Maria, saudara. Jadi gambarnya Maria itu seperti itu, saudara. Maria bukan gambaran orang yang melawan Tuhan atau ibu yang sampai perlu ditegur kayak di dalam Injil Yohanes. Mau apa engkau daripadaku perempuan, begitu kan ya. Atau di dalam versi yang sedikit kombatif, saudara ya. Di dalam versinya Markus misalkan ya, ibu dan saudaraku adalah mereka yang melakukan firman Tuhan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, saudara, family of Jesus, keluarga Yesus khususnya Maria, itu digambarkan secara sangat positif. Maka kalau kita lihat di dalam pasal 1, setelah ada berita dari malaikat, Marianya positif sekali. Maria itu bukan tidak percaya seperti Zakaria, tapi memilih antusias, saudara. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku itu belum bersuami loh. Lalu malaikat menjawab, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Jadi gambaran, saudara, tentang Maria di dalam cerita Natal, itu submisif. Lalu antusias terhadap kehendaknya Tuhan, penasaran Tuhan tuh maunya apa, begitu kan ya. Seperti kayak sangat positif. Tapi dalam bagian yang kita baca, saudara, Maria itu seperti kayak clueless. Dia seperti kayak kaget sekali. Loh, Yesus kok bisa ketinggalan di bait suci Yerusalem? Ini kan aneh, saudara ya. Kok bisa kaget? Wong mulai kecil dia juga tahu, saudara, bahwa dia itu hamilnya dari Roh Kudus. Dia juga tahu malaikat itu pernah datang kepada dia dan ngasih tahu anak itu akan menjadi seperti apa. Dia kecilnya sudah seperti itu, kok sekarang baru 12 tahun, saudara, sudah lupa kayaknya. Sudah gitu mulai berani itu tegur-tegur Yesus, saudara. Meskipun tidak terlalu keras, tapi ya kita mendapati ada semacam kayak mild rebuke. Ada semacam kayak teguran yang ya halus sih ya, tapi teguran. Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, Bapamu dan aku, dengan cemas mencari engkau? Di dalam bagian ini justru ya, Maria itu seperti kayak clueless dan menekankan tentang menekankan sebaliknya dari divine sonship-nya Yesus, saudara. Bapamu, loh bapaknya Yesus itu siapa? Bapaknya di sorga. Tapi dia enggak akan bilang, Bapamu dan kami, aku mencari engkau, kebingungan tuh loh. Kamu hilang, ketinggalan gitu kan ya. Seperti kayak ditegur, Bapamu itu siapa? Ya Yusuf. Ibumu siapa? Ya saya. Kok kamu sampai bisa ketinggalan di sini? Kita mendapati, saudara, Marianya kok berani-beraninya negur Yesus, saudara. Maka
Beberapa penafsir mengatakan sebetulnya ya, cerita ini berasal dari satu buah sumber yang dimiliki sama Lukas, di mana sumber itu tidak mencatat tentang kehamilan perawan Maria. Sudah ngerti yang saya maksudkan ya? Jadi Lukas ketika menulis, dan semua penulis perjanjian baru kita ketika menulis, mereka itu kan menulis dengan mengumpulkan sumber A, sumber B, sumber C, sumber A, sumber B, sumber C. Lalu mereka mengcompile, lalu membuat cerita dengan caranya mereka, saudara. Cuman dalam hal ini, saudara, menurut beberapa orang penafsir yang ya katakanlah liberal, gitu kan, tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Nah ini menjahitnya tidak rapih ini. Jadi kelihatan plot hole-nya gitu kan ya. Di dalam pasal pertama Marianya kelihatan sangat luar biasa begitu kan ya. Ngerti, ini ada malaikat yang berbicara. Di dalam pasal 2 sudah lupa nih gitu kan ya. Udah lupa. Woi, nah kenapa kok kamu begitu? Nah maka mereka mengatakan ini sebetulnya ya bukan Marianya lupa. Cuman ya berasal dari dua sumber yang berbeda. Lalu compile-nya kurang smooth saja. Jadi gini saudara. Beberapa tahun yang lalu saya itu lagi seperti kayak orang excited karena lagi belajar satu buah software baru. Softwarenya adalah software pokoknya kompilasi video lah gitu kan ya. Software jadi kalau ada video A, video B, video C digabung-gabungin gitu kan ya. Awalnya itu lihatnya dari mana ya? Dari softwarenya handphone kalau salah ya. Jadi kayaknya kok asik juga gitu ya. Kita di handphone kan ada ya foto-foto anak, lalu video-video lagi pergi liburan atau lagi makan atau apa. Lalu saudara, itu handphone bisa ada softwarenya sendiri, tahu-tahu dikompilasi sendiri sama dia. Dicuplik-cuplik videonya pendek-pendek dikompilasi sendiri, dikasih semacam kayak background sound. Apalagi keluarga sendiri saudara, lihatnya, wih bagus juga ya, asik juga ya. Terus jadi kepengen tuh belajar tuh, kira-kira kompilasi video seperti apa ya. Lalu saya coba bikin tuh kompilasi video dari kota-kotanya Pak Tong. Wah kelihatannya asik sekali tuh, bagus tuh. Dan kalau nyari kompilasi khotbahnya Pak Tong, teriakan-teriakannya dia yang bagus kan banyak sekali itu ya. Banyak sekali itu. Mau ngomong sembarangan Pak Tong itu batuk aja bisa kelihatan keren gitu kan ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang bisa begitu sudah ya. Karismanya gede sudah. Saudara kalau lihat orang-orang tertentu itu bisa ngapain aja kelihatan keren tuh. Saudara kalau lihat Brad Pitt ya, hanya melihat dia itu nyulut rokok saja kelihatan keren sekali gitu kan ya. Pak Tong juga kurang lebih kayak begitu ya, dalam versi rohani saudara. Maka saya ambil cuplikan video A, video B, video C, saya kompilasi, lalu dikasih tulisan-tulisan, menggerakkan, terus terharu sendiri gitu kan ya. Konyol saudara. Menurut saya gila ya, karya saya ini kok, wah ini luar biasa, bagusnya luar biasa. Saya mulai agak bangga dengan diri saya sendiri saudara. Lalu suatu kali saudara, menjelang Natal, coba bikin video kompilasi buat promosi nanti KKR Natal Malang gitu kan. Lalu lihat, bagusnya luar biasa. Menurut saya sudah, bikinan saya bagusnya luar biasa. Lalu terus mulai tanya ke pusat. Biasanya kita sudah lalu neken-neken pusat ya. Mana itu tools untuk humasnya kok nggak keluar-keluar? Brosurnya belum keluar-keluar. Terus klip videonya belum keluar-keluar. Lalu Koet menjawab dengan sabar gitu ya. Iya, kamu mesti tahu ya, mau dari brosur sampai bikin video kompilasi itu semua bikin story, bikin cerita, gak sembarangan pasang, begitu gak sembarangan. Jadi mulai desain brosurnya, gambarnya itu dipikirkan sematang mungkin tuh, sampai nanti lagu back soundnya, lalu nanti pencahayaannya kira-kira seperti apa, itu dipikirkan dengan sangat luar biasa detail sudah, sehingga itu seperti kayak orang bikin movie itu, bikin video pendek tuh, 4 menit atau kurang ya kadang-kadang ya, cuma 3 menit lebih atau 2 menit lebih sudah, tapi seperti kayak video pendek, jadi hasilnya bagus sekali. Lalu awal-awal dulu sebelum saya perhatikan itu secara serius, saya lihat video saya sendiri, karangan saya sendiri itu kayaknya bagus. Setelah saya bandingkan, iya ternyata ini sampah, sudah begitu kan ya. Ternyata sampah itu, gak karu-karuan sudah jeleknya sudah. Nah ini sudah, mereka mengatakan Lukas ini ya, asal tempel aja. Dia waktu nempel tuh gak sadar tuh, gak harmonis. Pasal 1 sama pasal 2 ini gak harmonis. Oke lah, Lukas, lu boleh ngambil 2 sumber yang berbeda gak apa-apa, tapi kalau mengkompilasi ya, kamu mesti ditusir supaya nggak kelihatan kasar itu dari pasal 1 ke pasal 2. Ini kelihatan kasar. Pasal 1-nya Marianya sangat obedient dan mengalami peristiwa yang super besar loh. Ketemu sama malaikat itu kan peristiwa super besar sudah. Bukan cuma ketemu sama malaikat sudah. Dia akan mengalami dampak pertemuannya dengan malaikat sejak beberapa waktu kemudian mulai hamil. 9 bulan dialamin itu sudah. Nah ini kan luar biasa gede untuk seorang anak remaja. 12 tahun kemudian udah lupa, kok bisa? Nah ini bukan lupa, tapi apa? Lukasnya saja yang kurang cermat menggabungkan 2 video jadi 1 tapi kasar, saudara. Tapi saya sendiri percaya, saudara.
Saya percaya ini bukan kasar, tapi ini realistis, realistis. Kenapa demikian? Saudara boleh ketemu malaikat saudara pada waktu umur 13-14 tahun. Saudara boleh ngalamin hal apapun saja yang gedenya luar biasa. Tapi saudara, itu tidak menjadikan jaminan saudara 12 tahun kemudian akan tetap lurus hidup di hadapan Tuhan. Kita saudara ya, seringkali membaca ya kehidupan biografinya orang besar. Seringkali ya, termasuk saudara ini melihat biografi kehidupan Yesus, biografi kehidupan orang-orang besar saudara. Biasanya saudara ada historic moment saudara. Sehingga ketika cerita kehidupan mereka itu kita padatkan gitu ya. Jadi kita lihat, oh momen ini membentuk dia menjadi orang seperti itu. Ada benernya, tapi gak bisa kita telan mentah-mentah saudara. Kenapa? Karena kehidupan kita itu tidak sekedar dibentuk oleh historical moment. Dulu saudara ya, saya itu, bukan dulu, sampai sekarang saudara, kita itu masih sering mendengarkan saudara. Pendeta Stephen Tong kalau cerita saudara ya. Kalau dia cerita di dalam satu buah retret, 7 hari atau berapa hari gitu ya. Lalu dalam hari terakhir, KKR-nya Andrew G, dia maju ke depan. Lalu berlinang-linang air mata. Katanya saudara ya, kata menurut ceritanya beliau itu, bajunya itu sampai penuh dengan air mata. Basah kuyup. Saudara, kalau membayangkan basah kuyupnya seperti apa saudara? Kayak orang habis kecemplung kolam renang itu biung gitu ya. Atau seperti apa saudara? Kita nggak tahu kan saudara. Yang dimasukkan dalam basah kuyup itu seperti apa saudara? Tapi at least ceritanya memang dramatis saudara. Keren untuk diceritakan. Dan Pak Tongan cerita saudara. Setelah itu maka seperti kayak api yang ada di dalam Andrew G. Yang ada di dalam dirinya John Sung. Ada di dalam saya. Dan gak pernah berhenti menyala sampai sekarang. Umur 17 tahun sampai sekarang. Dan ingat tuh, catat tuh. 1957 sampai sekarang 2020 apinya tetap sama. Gara-gara apa? Gara-gara 17 tahun pernah bersimbah-simbah air mata saudara. Lalu saudara, ketika itu coba untuk diulangi saudara. Coba untuk direplikasi saudara. Bikin yang kurang lebih mirip saudara. KKR lah, 3 hari, KKR 6 hari. Pak Tongan begitu saudara. Lalu retret juga NRITC saudara yang berapa hari saudara. Lalu juga dikasih itu historic moment saudara ya. Orang-orang yang maju ke depan. Lalu khusus yang maju ke depan besok jam 5:30 pagi naik ke helipad. Lalu naik ke helipad saudara. Dan itu orang-orang saudara waktu di atas sana itu wah rasanya saudara. Saya sendiri juga biasanya ikut naik saudara ke helipad meskipun gak ikut maju saudara. Ikut naik, enggak apa-apa saudara ya. Pendamping. Nah gitu kan ya, ikut mendampingi anak-anak remaja. Lihatin saudara di helipad saudara. Wah kelihatan luar biasa. Ucapan-ucapannya itu dipikirkan secara sangat serius gitu ya. Dan memang sudah nuansanya itu di atas helipad sudah di atas lalu lihat wah seluruh kota Jakarta lalu ngomong ini membutuhkan Injil dan sebagainya. Wih pulang tuh berapi-api sudah. Setelah 2 hari kemudian sudah ya balik lagi. Kenapa sudah? Karena memang gak bisa sudah. Gak bisa. Jangan ke helipad, sudah pergi ke Mars sudah. Pergi ke Mars pun ya. Besok lusanya ya sama lagi sudah. Gak bisa. Spiritualitas kita tidak dibentuk oleh keadaan-keadaan seperti itu saja. Memang kalau mau menuliskan catatan, nulisnya setiap hari terjadi ini ya susah. Nanti catatannya penuh sekali sudah. Memang dalam kehidupan kita tulisannya seperti itu. Tapi kalau kita lihat ceritanya pendeta Stephen Tong sudah, dia itu mulai kecil mamanya itu ya setelah bertobat memang jadi orang yang sangat disiplin sudah. Katakanlah beliau belum bertobat pun sudah diajari sense tentang hamba Tuhan harus kamu hormati. Kamu mesti setia terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan. Dan beliau itu melihat setiap hari sudah. Setiap hari melihat gambaran yang secara grafik itu kelihatan mata kepala sendiri sudah. Mamanya itu pagi-pagi berdoa sampai sekian jam. Setiap hari sudah. Jadi kita jangan katakan satu buah momen merubah seluruh kehidupan. Enggak. Ya itu penting sudah. Tapi tiap harinya matanya dia melihat apa. Lalu bakatnya itu dibangun tiap-tiap hari. Keberaniannya itu dipupuk tiap-tiap hari. Kecintaannya kepada Tuhan itu dipupuk tiap-tiap hari sudah. Maka sudah umur 12 tahun sudah. Mau ketemu malaikat. Mau ketemu Thanos. Mau ketemu apapun saja. Saudara boleh nangis sampai bersimbah air mata sudah ya. Saudara seperti kayak orang habis kecemplung kolam renang sudah. Besok lusa kalau tidak dipupuk. Biasa aja sudah. Itu akan hilang sudah. Kita tidak mendapati bahwa Maria tahu-tahu hilang. Yo enggak. Tapi sudah kita mendapati memang ya ada semacam kayak disonan sudah. Pasal 1, pasal 2 ada disonan. Loh kok enggak linear sudah. Sudah ketemu malaikat, sudah ketemu yang luar biasa seperti itu. Ya memang seperti itu sudah. Kehidupan spiritualitas kita juga seperti itu sudah. Gak bisa dibentuk hanya dengan satu kali. Sudah membayangkan ya. Satu kali mendengarkan Injil kehidupannya berubah luar biasa. Tuhan bisa melakukan itu. Tapi kita tidak banyak mendapati cerita-cerita seperti itu sudah. Paulus name it. Enggak, Paulus bukan seperti itu sudah.
Paulus ketika dia itu bertobat, setelah itu dia jadi apa, saudara? Arahnya berubah, tapi seluruh struktur kehidupannya dia ya kurang lebih mirip, saudara. Paulus sejak belum bertobat sudah jadi orang yang ngotot, saudara. Zilnya dia sudah dibangun sejak kecil, saudara. Mungkin ditanamkan terus-menerus sama bapaknya, saudara ya. Jadi, saudara, kadang-kadang kita bisa bertanya-tanya ya, kenapa ya? Saya itu percaya saya sudah bertobat loh. Ya sungguh-sungguh lah. Dan betul, bukankah Tuhannya itu ya Billy Graham, Tuhannya Patong, Tuhannya Jonathan Edwards juga Tuhannya saya juga ya. Tapi kenapa kok gak sama ya kehidupannya? Bertobatnya itu kan sama-sama bertobat. Lah iya, makanannya tiap hari gak sama, saudara. Makanannya tiap hari gak sama, bentukannya tiap hari gak sama, ya jadinya ya gak sama, saudara. Jadi ya sedemikian, saudara. Kita melihat ya, saya sendiri masih percaya bahwa secara literatur, saudara, pasal 2 ini tetap boleh kita golongkan jadi satu dengan narasi kelahiran Yesus. Sekarang, saudara, sekarang kita bertanya, oke, kalau gitu, narasi kelahiran Yesus Kristus ini yang disajikan di sini, tujuannya apa? Tujuan dari tulisan ini apa? Soalnya saya pikir kita senantiasa boleh ya, paling tidak 1 tahun sekali ya, mempertanyakan lagi. Kita itu kok ngerayain Natal kenapa sih? Ngapain sih kok kita rayain Natal? Paulus tuh merayakan Natal enggak? Saya duga ya, dugaan, curiga. Saya curiga kalau Paulus tuh enggak merayakan Natal loh. Saya curiga kalau Petrus tuh enggak menganggap Natal itu terlalu penting loh. Curiga saya. Saya curiga kalau Paulus itu tidak menganggap kehamilan dari anak darah Maria itu terlalu signifikan, saudara. Kenapa, saudara? Udah coba cek di dalam tulisan-tulisan Paulus yang penting sekali, saudara. Gak ada tuh catatan tentang Natal. Di dalam khotbah-khotbahnya Petrus gak ada juga catatan tentang Natal. Saya bukan mengatakan Natal gak penting. Faktanya ini masuk di dalam Alkitab kita. Tapi kita perlu bertanya, kenapa? Kok ada yang namanya cerita Natal ini kenapa, saudara? Kita bisa melihat ya, Matius punya tujuan tertentu. Tujuannya Matius apa? Tujuannya Matius adalah salah satunya itu apologetik ya, untuk menjawab. Orang-orang menuduh Yesus itu lahir sebagai anak haram. Maka Injil Matius berusaha untuk menjawab, no, bukan anak haram. Ada virgin conception dan juga ada orang-orang yang berpikir bahwa dia ini anak haram. Maka Yusuf pun kayak kepengen menceraikan, tapi malaikat datang dan mengatakan, enggak, itu bukan anak haram. Itu hamil oleh Roh Kudus. Gitu ya. Jadi ini adalah pembelaan dalam versi Matius. Tapi versinya Lukas, saudara. Versinya Lukas kayaknya enggak ada loh. Kontroversi tentang Yesus anak haram dan lain sebagainya. Seperti kayak enggak ada, saudara. Maka kita mendapati, kita perlu bertanya, Lukas mau ngapain? Buat apa? Matius kita bisa ngerti lah. Dia memasukkan cerita Natal karena apa? Ada kebutuhan apologetik. Ada orang-orang Yahudi non-Kristen yang memusuhi Kristen dan mengatakan, Tuanmu yang kau sembah itu anak haram. Sementara Lukas sepertinya berhadapan dengan komunitas yang berbeda. Nggak ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Jadi kita boleh bertanya, tujuannya Lukas tulis narasi Natalnya seperti apa ya? Apa tujuannya dia? Kenapa? Sehingga kita juga bisa mengerti kenapa kok dia menuliskannya dengan cara demikian, saudara. Nah, apa itu, saudara? Tujuannya. Tujuannya Lukas apa? Saudara, salah satu hal yang cukup simpel adalah, saudara ya, Lukas itu mempercayai bahwa orang-orang Kristen itu agamanya benar. Kepengikutannya kepada Tuhan benar. Dan setelah, saudara, orang Kristen itu makin lama, makin berkembang, jumlahnya makin banyak, strukturnya mulai makin lama lebih rapi, dan mereka juga punya kebanggaan atas kristianitas mereka, maka, saudara, ini adalah waktu yang tepat untuk mereka bertanya lebih lanjut. Bertanya lebih tentang siapa ya sebetulnya juru selamat kita. Maksudnya begini, saudara. Saudara, salah satu kesulitan besar di dalam menulis buku biografi ya, tentang orang-orang besar ya, salah satu kesulitan yang sangat besar di dalam menulis biografi orang-orang besar adalah saudara mendapatkan catatan-catatan tentang kehidupan orang itu yang membentuk orang itu menjadi seperti orang itu sebelum dia besar. Sebelum dia jadi orang besar. Misalnya gini, kita tahu Mike Tyson. Kita tahu Mike Tyson adalah petinju hebat. Tapi kita tidak mendapatkan banyak cerita tentang masa kecilnya Mike Tyson itu seperti apa. Sebelum Mike Tyson sendiri jadi gede. Setelah saat ini gede, ya zaman sekarang sih agak enak ya. Mike Tyson-nya toh masih hidup, masih bisa bercerita dan lain sebagainya. Tapi, foto-fotonya Mike Tyson kecil, dokumentasinya minim sekali. Ada nggak dokumentasi tentang Mike Tyson yang masih kecil berkelahi di pinggir jalan? Nggak ada, saudara. Kenapa, saudara? Siapa yang mau mendokumentasikan Mike Tyson pada waktu dia masih kecil? Ini orang nggak terkenal, saudara. Setelah dia jadi Mike Tyson, juara dunia, baru orang bertanya-tanya, ini dulunya gimana ya? Kan begitu, saudara. Jadi kesulitan setiap kali menulis biografi orang besar adalah cari dokumentasi yang yang lengkap, yang representatif tentang masa-masa sebelum dia jadi gede. Tapi itu selalu dilakukan, saudara. Dan itu kesulitan. Setiap
tokoh yang dibikin biografinya, biasanya saudara, orang itu berpikir untuk pembentukan biografi tokoh itu setelah tokoh itu gede. Steve Jobs kalau nggak punya Apple, ya saudara nggak punya itu film tentang Steve Jobs. Mark Zuckerberg, saudara, kalau belum terkenal dengan Facebooknya, ya nggak ada itu film tentang Mark Zuckerberg, ya kan? Bill Gates, whoever, saudara, siapapun saja. Saudara juga nggak tertarik toh. Pak Tong itu masa kecilnya lahir di mana, dibesarkan di mana, di gereja mana, pernah melayani di mana, saudara nggak tertarik, saudara. Kalau nggak ada Gary yang begede gini, saudara. Jadi saudara sama. Setelah komunitas Kristen mulai menjadi gede, komunitasnya mulai solid, gerejanya mulai berkembang, saudara. Mereka mulai punya keingintahuan lebih. Sebetulnya juru selamat kita itu gimana ya? Dia itu anak Allah. Selama yang kita dengar ini dia anak Allah itu sangat dikaitkan dengan kematian dan kebangkitannya. Well, tapi yuk coba kita cari lebih lanjut yuk. Gimana ya? Apakah dia itu anak Allah sangat berkaitan hanya dengan kematian dan kebangkitan? Ternyata setelah digali, enggak loh. Sejak di masa hidupnya juga sangat jelas dia itu anak Allah. Maka kita mendapati ada Injil Markus. Setelah digali, enggak loh. Ternyata sejak masa kecilnya dia sudah sangat clear bahwa dia itu adalah anak Allah. Kita mendapati teks seperti ini, saudara. Jadi, saudara, teks seperti ini ditulis salah satu tujuan yang penting sekali adalah untuk kita kepengen tahu, saudara, sebetulnya Yesus, tokoh yang penting di dalam gereja, tokoh yang sangat penting di dalam kekristenan dan di dalam iman kita. Ini siapa? Kita itu kan bisa dikatakan hanya punya catatan yang cukup tentang Yesus pasca dia umur 30 sampai dia meninggal, saudara. Tapi sejak dia lahir sampai dia umur 30, itu dia siapa? Ngapain saja, saudara? Dan itu yang sedang di-provide oleh Lukas, saudara. Di satu sisi, saudara, di satu sisi, Lukas sepertinya dia provide satu buah data yang sangat penting. Dari kelahiran umur 0 sampai di dalam masa pelayanan awal umur 30, di tengah-tengahnya ada umur 12. Lumayan tuh, jauh lebih lumayan daripada Matius. Matius cuma punya kelahiran, tahu-tahu umur 30. Lukas masih mending, saudara. Dari kelahiran umur 30 ada Yesus yang umur 12. Tapi permisi tanya, saudara. Permisi tanya. Sukses enggak sih, saudara, untuk memuaskan kuriositas kita, saudara? Umur 12 tahunnya itu cuma dicatat 12 pasal. Ayat 41 sampai ayat 52. Jadi Lukas itu lebih maju, lebih lengkap datanya 12 ayat dibandingkan Matius. Dan 12 ayatnya juga menceritakan sangat sedikit saja. Kamu tahu enggak? Yesus pada waktu umur 12 tahun hilang dia. Setelah hilang ketemu lagi di bait suci. Udah cuma gitu aja, saudara. Ya, gak jauh-jauh beda juga, saudara. Jadi, apakah Lukas memberikan penuturan yang cuma begitu? Saya percaya tidak, saudara. Maka kita akan coba untuk lihat, saudara. Jadi sebetulnya yang sedang diberikan oleh Lukas itu apa sih, saudara? Kita akan coba untuk telusuri secara sangat singkat, saudara. Ceritanya apa? Lalu kita akan coba cek sebetulnya yang lagi coba dituturkan oleh Lukas itu apa, saudara. Oke, kita lihat. Ceritanya apa sih? Ceritanya simple, yaitu Hari Raya Paskah. Dan para pengikut, keluarga besarnya Yesus, saudara, bapak ibunya Maria Yusuf, lalu terus keluarga sana, keluarga yang lain, saudara, dari Nazaret sana, saudara, adalah orang-orang saleh, saudara. Orang-orang Yahudi mestinya pergi ke Yerusalem 1 tahun 3 kali, tapi karena keadaan ekonomi tertentu, karena ya kontur budaya, lalu keadaan yang sulit juga, maka biasanya orang-orang saleh itu pergi 1 tahun sekali, saudara. Dan ini dikatakan, saudara, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada Hari Raya Paskah. Jadi ini adalah satu buah perjalanan annual tiap tahun. Tiap tahun mereka pergi ke Yerusalem di dalam perayaan Hari Raya Paskah, saudara. Perjalanan sekitar 4 hari, saudara ya. Sekitar 80 mil, sekitar 4 hari, saudara. Dan perjalanan itu perjalanan yang jauh dan melewati daerah-daerah yang berbahaya, saudara. Oleh karena itu biasanya mereka berjalan di dalam rombongan yang agak gede, saudara. Banyak perampok-perampok di tengah jalan, saudara. Maka rombongannya itu biasanya besar. Perempuan gak punya kewajiban untuk ikut. Yang diwajibkan untuk pergi berangkat itu cuma laki-laki. Perempuan gak wajib ikut. Tapi di sini perempuan ikut, saudara. Yaitu Maria. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini adalah devout Jews. Ini adalah orang-orang Yahudi yang sangat berdevosi. Orang Yahudi saleh. Kamu gak wajib ikut ke Yerusalem. Saya datang bukan karena kewajiban. Saya datang karena saya mencintai Yahweh. Kira-kira begitu, saudara. Jadi ini adalah sekumpulan orang-orang saleh. Mereka pergi ke Yerusalem, saudara. Lalu seperti pada umumnya, saudara, kalau ada satu buah kumpulan besar, saudara kalau pergi ya, satu kumpulan besar,
Berangkatnya mungkin saudara, mungkin bisa ya kalau zaman sekarang ya satu mobil, keluarga saudara. Tapi bisa juga secara berbeda. Mobil A, mobil B, mobil C. Mobil A diisi bapak-bapak, mobil B diisi ibu-ibu, mobil C selain yang nyetir diisi oleh anak-anak. Karena apa? Anak-anak seneng kumpul sama anak-anak. Ibu-ibu seneng kumpul sama ibu-ibu, gitu kan ya. Bisa ngerumpi, nah gitu kan ya. Kalau sama bapak-bapak ngerumpinya jadi gak seru ntar. Bapak-bapak juga kalau ngomongin kambing juga agak susah karena kalau ada ibu-ibunya. Jadi ya lebih baik dipisah kadang-kadang gitu kan ya. Kalau mau neko-neko tunggu pas kawin. Nah kira-kira begitu saudara. Jadi di dalam satu grup besar bahwa Yesus itu tidak senantiasa bersama dengan Maria dan Yusuf. Sangat lazim, sangat biasa. Maka ketika mereka itu pulang, tidak melihat Yesus bersama dengan mereka, sangat terasumsi dia akan bersama dengan keluarga yang lain saudara. Cuman setelah 1 hari perjalanan, lalu dilihat mungkin mulai kumpul satu keluarga, dilihat loh kok nggak ada? Barulah mereka kembali, saudara. Lalu kembali dilihat dia ada di Bait Suci Yerusalem. Dan ada satu buah catatan yang penting, saudara, yaitu Yesus berumur 12 tahun. Yesus berumur 12 tahun. Itu penting, saudara. Orang-orang Yahudi umur 12 tahun itu bisa diajarin Taurat, bisa diajarin hukum, tapi belum waktunya untuk bar mitzvah. Jadi orang Yahudi laki-laki itu menjadi bar mitzvah umur 13 tahun. Perempuan menjadi bat mitzvah. Kalau perempuan bat, kalau laki-laki bar, saudara. Bat mitzvah umur 12 tahun. Laki-laki dianggap dewasa telat setahun, saudara. Betul atau enggak, saudara? Saya enggak tahu, saudara. Menurut saya sih salah. Menurut yang perempuan kayaknya betul, saudara. Gitu ya. Laki-laki bar mitzvah umur 13 tahun. Yesus masih 12 tahun, saudara. Dia 12 tahun dan sudah somehow menjadi, kita dapat kesan dia seperti kayak sudah jadi bar mitzvah umur 12 tahun, saudara. Dia ada duduk di bawah kaki para alim ulama, saudara, guru di sana, lalu dia mengajukan pertanyaan yang bagus, saudara, umur 12 tahun, saudara. Dan kita mendapati, saudara, di satu sisi, saudara, ini umur 12 tahun dan di dalam lingkungan keluarga yang saleh dan dia ada di sana, saudara, umur 12 tahun. Bukan 13 tahun, tapi juga ingat, bukan 2 jam. Yesus ini bukan umur 2 jam, saudara. Saudara, kalau kita coba bandingkan ya, saudara, ternyata ada Injil-Injil apokrifa, saudara. Saudara tahu apokrifa, saudara? Ada catatan-catatan yang tidak masuk di dalam kanon Alkitab kita. Injil itu ada Injil yang kita punya, ini namanya Injil kanonik. Ada juga Injil-Injil apokrifa yang nggak masuk di dalam Alkitab kita, nggak masuk dalam kanon kita. Ada juga Injil-Injil gnostik. Injil Thomas itu Injil gnostik. Tapi ada juga Injil yang namanya adalah Injil kelahiran Yesus Kristus menurut Thomas. Itu adalah Injil apokrifa. Saudara mesti bedakan, saudara. Sama-sama Thomasnya, tapi yang satu gnostik, yang satu apokrifa. Yang apokrifa ini somehow masih sangat positif, masih sangat bau Kristennya masih ya lebih kencang lah, saudara. Nah di dalam Injil-Injil apokrifa ini, saudara, kita bisa mendapati ya ada cerita-cerita yang mirip seperti ini, saudara. Yaitu boyhood dari Yesus. Yesus di dalam masa-masa remajanya itu ngapain saja. Dan ceritanya adalah Yesus tuh bikin mujizat di sini, bikin mujizat di sana, cuman skalanya masih skala keluarga. Termasuk, saudara ya, merubah air menjadi anggur. Itu seorang penafsir mengatakan itu adalah salah satu tradisi yang mencatat tentang boyhoodnya Yesus. Itu dilakukan oleh Yesus kira-kira umur 15 atau umur 14 tahun, saudara. Dan dia melakukan itu di antara apa? Di antara pertemuan keluarga itu. Jadi ya, kadang-kadang dia membela orang lemah, saudara. Di antara anak-anak kecil-kecil ada yang dibully, lalu dia bikin mujizat untuk kalahkan musuh-musuh. Kadang-kadang begitu, saudara. Pokoknya ya, Yesus di dalam masa remajanya ya mirip seperti kayak masa dewasa, cuman skalanya dikecilin. Bikin mujizat di sini, bikin mujizat di sana, khotbah kecil-kecilan gitu kan ya. Lalu ya punya banyak pengikut di antara orang-orang muda dan sebagainya. Ya kira-kira seperti itu, saudara. Cerita-cerita Injil-Injil apokrifa, saudara. Intinya, saudara, sedang ingin mencatat bahwa Yesus itu kalau di dalam Injil-Injil apokrifa itu keren juga, hebat juga. Lukas, saudara, mencatat secara jauh lebih smooth. Yesusnya keren enggak? Ya keren sih, tapi bukan sakti. Dia ada umur 12 tahun. Bukan 13 tahun, tapi juga bukan 2,5 tahun, saudara. Ini bukannya Kim Jong-un, saudara. Kalau menurut mitosnya, Kim Jong-un itu merangkak keluar dari rahim ibunya, setelah itu langsung bisa taekwondo, kan kira-kira begitu, saudara. Umur 3 tahun sudah bisa nembak, dar, dan semuanya jitu, saudara. Itu kan mitosnya seperti itu, saudara. Tokoh-tokoh. Yesus enggak demikian, saudara. Yesus at least di dalam versinya Injil Lukas enggak demikian. Yesus menurut Injil-Injil apokrifa di dalam masa remajanya, ya seperti itu, saudara. Saya pengen tanya, saudara, sama saudara ya. Ketika saudara mendengarkan cerita ini ya, Yesus umur 12 tahun di Bait Suci. Gambaran saudara itu gimana? Ini loh, gambaran ini loh. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama,
sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Kalau saudara, saya berikan kebebasan ya. Kalau saudara punya kebebasan, disuruh gambar atau disuruh bikin drama tentang episode ini, kita bikin dramanya kira-kira gimana, saudara? Yesusnya tentu cari tokoh yang ganteng ya, saudara. Anak remaja yang ganteng dan kelihatan brilian, kelihatan cerdas. Lalu sudah cari orang-orang tua yang kelihatan kayak alim ulama begitu kan ya, yang ngajar pakai baju orang-orang pengajar-pengajar ahli Taurat di dalam bait suci, lalu mereka duduk mendengarkan Yesus begini. Lalu Yesus yang mengajari mereka, mempertanyakan kepada mereka, ilmumu salah, pengetahuanmu tentang Taurat salah, gini ditanya-tanya begitu kan ya. Dan menurut Injil Apokrifa begitu sudah. Beberapa catatan sudah ya. Ada pertanyaan-pertanyaan sangat sulit dari ahli-ahli Taurat yang mereka sendiri nggak ngerti, lalu dijawab sama Yesus gitu ya. Jadi ini prodigi sudah. Anak umur 12 tahun sudah bisa ngajarin teologi, profesor, kira-kira begitu sudah. Tapi itu adalah Injil Apokrifa sudah. Kalau sudah punya gambaran seperti itu, atau melihat lukisan seperti itu berdasarkan kepada apokrif gospel, bukan berdasarkan Injil Lukas. Kalau berdasarkan Injil Lukas bagaimana? Berdasarkan Injil Lukas, Yesusnya ya pinter. Jawaban-jawabannya dan pertanyaan-pertanyaannya bagus, tapi bukan sakti. Seperti kayak Anda punya anak sekolah minggu atau punya anak remaja yang pertanyaannya terdengar jauh lebih dewasa daripada anak-anak remaja yang lain. Ada kan yang seperti itu? Ada. Tapi ya enggak sampai, gila ya. Apa yang dulu saya dapatkan dari misalkan Martin Hengel, ternyata kamu sudah ngerti semua. Ya enggak lah gitu ya. Saya lihat kamu ini lebih matang daripada Rudolf Bultmann. Ya enggak ada sudah begitu ya. Bukan, tapi apa? Ya kamu itu lebih matang daripada anak-anak remaja yang lain sudah. Jadi kita lihat di dalam bagian ini sudah. Ceritanya sangat smooth. Yesus itu duduk di bawah kaki alim ulama, lalu bertanya-tanya dengan spiritual appetite yang dia punya, saudara. Jadi apa yang kita dapati? Yang kita dapati di sini adalah orang Yahudi biasa. Yesus adalah seorang bocah Yahudi biasa yang lebih saleh dari kebanyakan anak-anak Yahudi yang lain. Maka kita juga mendapati nanti Yesus juga menjalankan hukum kesalehan yang lain, yaitu taat kepada orang tuanya. Yuk balik lagi ke Nazaret. Taat kepada orang tuanya, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, ada bagian yang agak sedikit kontroversial, saudara, banyak menjadi perdebatan, yaitu ucapan ini. Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Saudara, sebetulnya di dalam bahasa Yunaninya, saudara, kata rumah itu nggak ada, saudara. Jadi ini kalau mau diterjemahkan secara literal ya. Kenapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku should be into my father's? Sudah, fill in the blanks. Aku semestinya ada di dalam punyanya Bapakku. Apa itu? Punyanya Bapakku itu apa itu? Di dalam bagian ini karena Yesus ada di dalam bait suci, maka diterjemahkan aku semestinya ada di dalam rumah Bapakku. Tapi ada terjemahan yang lain, sudah. Ada penerjemah yang memilih untuk memberikan terjemahan yang lain, yaitu seperti ini. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada into my father's business? Bukan my father's house, tapi my father's business. Aku bukan cuma harus ada di dalam rumah Bapakku, aku itu mestinya mengerjakan urusan-urusan. Aku mengerjakan urusan-urusan Bapakku. Keberadaanku ini, identitasku ini adalah untuk menjalankan kehendak Bapakku, saudara. Saudara, saya percaya, saudara, urusan rumah dan bisnis itu terjuxtaposisi di sini, saudara. Jadi yang dilakukan oleh Yesus adalah kedua-duanya. Oke? Itu adalah ceritanya terakhir kita melihat, saudara. Jadi apa sih yang mau dikatakan oleh Lukas? Lukas lagi mau ngomong apa? Apa sih tujuannya Lukas memasukkan cerita boyhood di sini, saudara? Jawabannya simpel sekali, yaitu untuk menjawab kuriositas. Simple. Sekali lagi, bagi orang-orang yang sudah mulai jadi Kristen, lalu kekristenannya institusinya mulai berkembang, mereka curious, Yesus itu siapa ya? Seperti apa dia? Jawabannya adalah, nih loh. Cuman, kalau jawabannya adalah sekedar, Yesus itu umur 12 tahun pernah hilang. Gak menjawab, sudah. Gak menambah informasi yang terlalu banyak, sudah. Tapi, ada tambahan informasi yang banyak di sini. Yaitu apa? Jawabannya adalah, kamu kepengen tahu boyhoodnya Yesus. Kamu kepengen tahu Yesus sebelum umur 30 tahun itu dia itu siapa? Dia itu ngapain saja? Jawabannya adalah simple. Lihat saja Israel. Israel yang murni, yaitu Yesus itu. Jadi kalau kamu itu curious,
Kalau ada orang yang kepengen tahu, saya itu kepengen tahu sekali loh. Yesus dari umur 0 sampai dia umur 30 tahun itu dia seperti apa sih? Siapa sih dia? Jawabannya enggak susah-susah. Seperti Israel. Seperti Israel. Israel itu seperti apa sih? Israel itu obedient to the law. Oh, Israel itu taat kepada hukum. Ini loh lingkungannya, pergi ke Yerusalem setahun sekali. Berusaha untuk mengerjakan kehendak Bapa. Dan kalau kita kepengen cari padanan di dalam perjanjian lama, kita melihat ada yang mirip. Pada umumnya, saudara, penafsir mengaitkan cerita ini dengan Samuel. Saya coba bacakan sedikit, setelah itu kita akan lihat elaborasinya, lalu kita akan menutup, saudara. Saya coba bacakan, saudara. Pasal 2, ayat yang ke-26. Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Lalu pasal 3, ayat 19. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Lalu bagian yang kita baca tadi pasal 2 ayat 52. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Sudah coba cek, sudah. Di dalam perjanjian lama, siapa figur penting di dalam perjanjian lama yang kita dapat cerita Natal dan dapat cerita boyhood? Sekali lagi ya, tokoh penting di dalam perjanjian lama kan banyak toh. Ada Elia, ada Elisha, ada Yeremia, Yesaya, ada raja-raja, Raja Daud dan lain sebagainya. Banyak sekali tokoh penting, sudah. Tapi tokoh siapa yang diceritakan Natal, masa kelahirannya dan masa remajanya, saudara? Salah satu tokoh penting yang kita dapat itu adalah siapa? Samuel. Samuel ceritanya mirip dengan Yesus, saudara. Ada masa kelahirannya, ada boyhoodnya, dan di dalam masa boyhoodnya dia diserahkan kepada imam. Dia ada di dalam rumah Tuhan di Silo pada waktu itu, sudah, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang dibiarkan digugur daripadanya. Jadi sudah, kalau ada di antara kita yang kepingin tahu, Yesus tuh ngapain aja ya? Tahu nggak? Yesus umur 15 dia pernah bikin mujizat ini, pernah bikin mujizat itu. Umur 17 dia bikin kesaktian ini, bikin kesaktian itu. No. Kalau kamu kepingin tahu Yesus tuh ngapain saja, jawabannya adalah lihatlah Israel. Salah satu gambaran ketika kamu ingin lihat Israel, lihatlah Samuel. Apa sih yang dilakukan oleh mereka? Sederhana, yaitu apa? Taat sama hukum Torah, mengikuti kehendak Tuhan. Dan ketika taat sama hukum Torah, mengikuti kehendak Tuhan dan fokusnya ada Yerusalem, saudara. Kita diajak untuk melihat antisipasi, saudara. Antisipasi. Terakhir nanti di dalam bagian-bagian Injil kita, saudara, dia akan mengatakan seperti ini. Anak manusia, sekarang apa yang tertulis tentang anak manusia akan segera digenapi. Apa itu, saudara? Di Yerusalem, di rumah Bapa, kehendak Bapa akan digenapi. Yaitu apa, saudara? Yesus naik di atas kayu salib dan mati. Saudara, Injil Lukas ya, secara beautiful ya. Injil Lukas itu mencatat ya, gambaran tentang Yerusalem yang menakutkan itu. Kemarin kita sudah melihat, saudara. Lukas itu sangat piawai ya, mencatat cerita-cerita yang secara politikal itu tensinya tinggi dan rada-rada mengerikan. Itu dicatat di dalam gambaran yang cukup beautiful, saudara. Seperti ini, saudara. Nanti, saudara, apa yang akan terjadi di dalam Yesus akan digenapi. Dia akan mati di atas kayu salib. Tapi bahasanya itu, saudara, bahasanya bukan dia mati terbunuh dengan berdarah-darah. Enggak, saudara. Bahasanya adalah apa? Bahasanya adalah apa yang tertulis tentang anak manusia akan digenapi di dalam Yesus. Beautiful. Mirip seperti kayak saudara nonton Avengers, saudara. Itu kan perang tembak-tembakan kayak begitu, saudara. Saudara lihat tuh. Darah belecetan enggak di dalam film itu? Enggak ada. Tampangnya masih bersih-bersih, masih ganteng-ganteng tuh. Setelah selesai ya ada keringetan dikit lah. Ada luka-luka dikit, ada merah-merah sedikit di sini, saudara. Tapi nggak ada tuh darah-darahnya sampai apa hancur-hancur itu nggak ada, saudara. Spider-Man-nya tetap ganteng, Captain Amerika-nya tetap ganteng, si Iron Man-nya tetap ganteng, saudara. Thor-nya apalagi tetap ganteng, saudara. Setelah perang yang sedahsyat itu, saudara. Kenapa, saudara? Piawai yang bikin. Marvel ya, jago memang, saudara. Lukas yang bikin, saudara, jago, saudara. Mencatat, saudara, penyaliban Yesus yang sangat luar biasa menakutkan itu, saudara. Yesus hilang di bait suci, sangat menakutkan itu, saudara. Itu dibungkus di dalam satu buah gambaran yang solemn. Gambaran yang apa ya, teduh dan hikmat. Yaitu apa? Ini loh masa kecilnya Yesus. Kenalilah Yesus. Yaitu apa? Seperti kayak Israel, bergumul dengan kehendak Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, whatever the cost. Apapun harganya, kita menghadapinya dengan senyuman. Dengan kesadaran bahwa ya ini namanya pengikut Yesus. Sekarang, saudara, terakhir. Saudara-saudara dan saya ya, kita ini kan mengaku sebagai pengikut Yesus ya. Tapi pertanyaannya pengikut Yesus kayak gimana? Saudara, saya itu fans beratnya klub namanya AC Milan. Fans berat, klub AC Milan, saudara. Saya ikut satu buah kayak fan page di Facebook, saudara.
AC Milan, saudara. Maka berita-berita AC Milan biasanya saya baca, saudara. Biasanya sudah begitu AC Milan menang, saudara, itu yang komen 120 gitu kan ya. Menangnya menang besar 130 yang komen banyak, saudara. Begitu kalah, komennya juga enggak sedikit sih, 40 gitu kan ya. Tapi saudara, komennya itu menghujat ya. Pecat saja si ini, jual si ini, saudara. Begitu ada kalah, langsung sudah banyak sekali hujatan-hujatan, saudara. Lalu sudah ada komen-komen seperti ini. Tuh. Anak kemarin dulu, ini baru kenal sama Milan, cuman pada waktu lockdown kemarin jago, sudah. Kalau fans Milan sejati, itu enggak seperti itu. Fans Milan sejati itu mencintai Milan. For the sake of emblemnya, itu sudah cinta, sudah. Saya kalau lihat emblemnya AC Milan tuh seperti kayak lihat bendera kenegaraan gitu. Oh, rasanya kayak begitu, sudah. Gak peduli apapun yang terjadi. Degradasi pun pernah. Degradasi seri B pernah. Kalah bolak-balik sudah pernah. Saya dulu sampai bercanda-bercanda. Milan ini gimana tuh? Dia itu nggak tahu ya. Kalau selain seri dan kalah, ada juga alternatif yang namanya adalah menang, gitu kan ya. Kok hobinya seri kalah, gitu kan ya. Tapi sudah. Namanya fans sejati, pengikut AC Milan sejati, tahu itu akan melalui lembah-lembah seperti itu. Sudah banyak orang sudah mengikuti Yesus Kristus. Bicara cerita Natal, ngomongnya apa? Yesus datang ke dalam dunia buat saya, puji Tuhan, amin, sudah. Cuma begitu aja, sudah. Tapi kita nggak tahu boyhoodnya ngapain itu. Yesus setelah lahir sampai menuju umur 30 tahun, ngapain itu? Ngapain, sudah? Jawabannya adalah, lihatlah Israel, simple, obedient Israel, saleh, mentaati hukum Tuhan, bergumul dengan kehendak Tuhan, dan ketika ada harga yang mesti dibayarkan, dia membayarkannya dengan bukan mengatakan, saya berkorban, saya berjuang, saya berdarah-darah. Tapi mengatakannya apa, sudah? Apa yang tertulis tentang anak manusia, saya genapkan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan, saya genapkan. Saudara, kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, pengikut Tuhan, saudara, maka saya pikir kita semestinya punya cerita yang sama ya, saudara. Kita akan bergumul, kita akan mengalami kesulitan, tapi cerita kehidupan kita adalah cuman ini, saudara. Saya cuman kepengen apa yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan saya tergenapi. Ada harga yang dibayar? Ya ada. Tapi saya bukan menceritakannya sebagai, aku hidup Kristen berat. Kita mengatakannya apa? Kehendak Tuhan digenapi dalam hidup saya. Itu saja. Mau harganya kayak bagaimana? Saya punya Yesus yang sudah pernah membayar harga yang demikian mahal. Kiranya Tuhan boleh beserta dengan setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan segala syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu, untuk belas kasihan-Mu, untuk cinta-Mu yang besar atas kami. Kami berdoa memohonkan kepada-Mu kiranya Engkau memberikan kepada setiap kami ini pertolongan untuk kami boleh betul-betul menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yang mengenal seperti apa Kristus Yesus di dalam kehidupannya sebelum pelayanan publiknya. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu yang besar boleh beserta dengan setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan segala doa kami.